Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi yaitu kelompok proses manajemen proyek, mana manajemen proyek ini bisa dipandang sebagai kumpulan proses-proses yang saling terkait atau berhubungan. Kelompok proses manajemen proyek ini mencakup proses inisiasi, proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengendalian, dan proses penutupan. Ini adalah kelompok proses pada manajemen proyek. Ini sudah kita bahas di materi pertemuan kan lalu ya. Sini ada overlap antar kelompok proses pada tahap tertentu, di mana pada tahap pertama adalah tahap inisiasi proses, lalu planning proses, executing proses, dan closing proses. Sedangkan pada tahap kontrol proses ini atau tahap pengendalian ini dimulai dari tahap awal proyek sampai dengan tahap selesainya proyek. Itu dimulai pada tahap proses inisiasi sampai dengan tahap penutupan proses. Hubungan area pengetahuan dan kelompok proses. Sini ada knowledge areanya untuk integrasi manajemen ini pada tahap inisiasi, yaitu pada waktu membuat diagram proyek. Untuk tahap planning ini membuat rencana proyek, pada tahap eksekusi ini melaksanakan rencana proyek, dan pada tahap monitoring dan controlling ini mengendalikan proyek secara menyeluruh. Untuk scope-nya atau lingkupnya ini juga ada pada tahap inisiasi. Kalau pada tahap planning ini didefinisikan ruang lingkupnya atau scope-nya apa saja. Lalu ada lagi pada tahap monitoring dan controlling, ini diverifikasikan untuk scope-nya seperti apa. Lalu pada tahap pengendalian ini jika terjadi perubahan pada ruang lingkup, maka ini sudah didefinisikan juga ya, jadi pada tahap pengendaliannya. Lalu pada area waktu ini biasanya pada tahap perencanaan ini sudah didefinisi aktivitasnya ya. Aktivitasnya apa saja? Aktivitas A, B, C, D, E ya. Lalu pada tahap monitoring dan controlling ini pengendalian jadwal ya. Jadi jadwal ini adalah salah satu aspek penting pada waktu melaksanakan proyek, di mana satu proyek ini dikatakan berhasil apabila jadwalnya ini tepat waktu ya. Lalu setelah didefinisikan aktivitasnya, lalu ada pengurutan aktivitas ya. Aktivitas mana yang dilakukan terlebih dahulu, misalkan dari A ke B, lalu dari B ke C, C ke D, dan seterusnya ya. Lalu perkiraan lama aktivitasnya ya. Setelah kita tahu aktivitasnya apa saja, lalu urutan aktivitasnya seperti apa, juga kita perkirakan lama aktivitasnya berapa lama. Misalkan untuk aktivitas A 14 hari, aktivitas B 7 hari, aktivitas C 30 hari. Ya. Nanti kalau sudah tahu, baru kita buat jadwalnya. Jadi jadwal keseluruhannya dari aktivitas yang ada, lalu ke urutan aktivitasnya, dan durasi waktu masing-masing aktivitas proyek tersebut. Lalu cost ya, cost ini juga adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proyek, di mana proyek yang berhasil ini adalah harus proyek yang tepat biaya atau biayanya sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan ya. Pada tahapan perencanaan cost ini sumber dayanya ini sudah kita planning berapa besar ya. Lalu kalau pada tahap monitoring ini juga pengendalian biayanya juga sudah diperhitungkan seperti apa nantinya. Estimasi biayanya juga berapa yang dikeluarkan, misalkan untuk proyek penyediaan jaringan infrastruktur, berapa biayanya, berapa budgetnya, misalkan sebesar 100 juta. Lalu alokasinya untuk apa saja, misalkan untuk kabel fiber optiknya sebesar 10 atau 15 juta. Lalu untuk tiangnya, misalkan satu tiangnya adalah sebesar 1 juta. Nah, ini masing-masing sudah ada alokasi biayanya. Jadi berapa besar RAB dan rencana anggaran biayanya ini sudah ditentukan pada tahap perencanaan. Jadi bukan pada waktu proyek sudah dimulai, tapi sudah direncanakan pada waktu sebelum proyek dimulai. Selanjutnya tidak kalah penting adalah kualitas ya.
Kalau kalian ingat yang sudah dibahas itu ada segitiga triple constraint pada manajemen proyek ya, ada scope, time, dan cost, di mana harus menghasilkan produk atau produk dari suatu proyek yang hasilnya ini adalah berkualitas ya. Nah, ini sini pada tahapan planning sudah direncanakan kualitasnya seperti apa, spesifikasi kualitasnya bagaimana. Lalu pada tahap eksekusi ini ada penjaminan kualitas. Biasanya kalau dalam suatu proyek ini kita ada divisinya sendiri atau ada orang yang sendiri ya. Kita sebut saja dia quality controlnya. Nah, ini orang yang menjamin nih apakah hasil dari proyek ini sudah sesuai belum ya, sudah sesuai dengan kualitasnya atau belum. Lalu kalau belum bagaimana? Nah, berarti harus ada pengendalian kualitasnya. Pengendalian kualitas ini jika terjadi kualitasnya tidak sesuai dengan kualitas yang sudah dijanjikan. Lalu sumber daya ya. Sumber daya ini pada tahap perencanaan ini kita perencanakan organisasinya. Pembentukan timnya seperti apa. Jadi nantinya orang-orang yang terlibat dalam proyek ini siapa saja. Lalu akuisisi staff, jadi staff-staff yang nantinya akan bergabung ya, ini siapa saja. Apakah divisi accounting-nya masuk, lalu sales marketingnya, lalu legalnya, misalkan IT-nya, ya administrasi dan lain sebagainya. Ini sudah ada pada tahap perencanaan dan juga pelaksanaan. Lalu komunikasi ya. Perencanaan komunikasi, distribusi informasi ini terjadi pada tahap pelaksanaan proyek. Lalu pada tahap pengendalian ini adalah laporan performance, dan ada juga pada tahap penutupan proyek yaitu penutupan secara administratif. Lalu resiko. Resiko ini adalah salah satu hal yang mungkin nanti akan dihadapi pada waktu awal pelaksanaan atau pada waktu penutupan proyek. Maka dari itu diperlukan adanya perencanaan manajemen risiko yang baik ya, sehingga ketika terjadi risiko bisa kita kendalikan ya. Nah, caranya seperti apa? Kita buat dulu nih identifikasi risikonya. Risiko yang mungkin terjadi apa saja nih ya, kita analisa ya. Dari risiko tersebut ada kira-kira apa saja yang ada dampak apa ya. Lalu perencanaannya terhadap resiko tadi apa saja. Jika terjadi resiko A, maka langkah yang dilakukan adalah planning A untuk menghadapi resiko tersebut. Ya. Lalu procurement, sini ada perencanaan procurement, di sini ada juga pada tahap pelaksanaan permintaan, dan ada juga pada tahap penutupan kontrak. Ya. Lalu perencanaan permintaannya apa saja nih pengadaannya, seleksi sumbernya, sumber dayanya, stakeholdernya, suppliernya, ini ada pada area procurement. Membangun metodologi manajemen proyek IT. Nah, sebagaimana dengan proyek yang bersifat unik, demikian juga pendekatan kepada manajemen proyek. Banyak organisasi membuat metodologi manajemen proyek mereka sendiri, terutama untuk proyek IT. Kita masuk ke studi kasus. Di sini ada manajemen proyek situs intranet di JWD Consulting. Ini adalah memberikan contoh semua hal terkait dalam proses inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan proyek, eksekusi, controlling, dan closing IT proyek. Studi kasus ini memberikan gambaran global mengenai manajemen proyek, di mana akan membahas juga knowledge area. Pada tahap inisiasi proyek, tahap ini meliputi mengenali dan memulai proyek baru, di mana beberapa organisasi menggunakan tahap prainisiasi, sementara yang lain memasukkan pembuatan bisnis case sebagai bagian dalam proses inisiasi. Nah, tujuan utama inisiasi proyek ini adalah memilih dan memulai proyek secara formal. Outputnya apa saja? Menetapkan manajer proyek, identifikasi stakeholder utamanya, menyelesaikan bisnis case, lalu menyelesaikan piagam proyek dan mendapatkan tanda tangan persetujuan. Ini contoh dari piagam proyek JWD. Ya, di mana pada piagam proyek ini beberapa hal yang paling sering ada adalah project title atau judul proyeknya. Di sini judul proyek, di sini judul proyeknya adalah proyek manajemen intranet site project. Ya. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan proyek. Di sini dimulai dari 2 Mei 2005 dan selesai proyek ini 4 November 2005. Selanjutnya ada informasi budget. Informasi budgetnya di sini sebesar $140.000. Lalu selanjutnya ada juga project manajernya. Nah, di sini
pada proyek JWD ini yang bertanggung jawab siapa? Di sini adalah Erika Bell. Ya, tertera juga nomor kontak yang bisa dihubungi dan alamat email. Selanjutnya ada project objektifnya, ya, dimana di sini pada proyek JWD ini dia develop a new capability accessible, ya. Pada JWD Consulting ini untuk situs internet, ya, dimana menyediakan konsultan internal dan customer eksternal, ya, yaitu manage project more effectively. Berarti untuk mengatur proyek menjadi lebih efektif. Ini adalah project objektifnya. Lalu pendekatannya di sini ada develop survey determine critical feature of the new intranet site and solicit input from consultant and customer. Lalu review internal and external template and example of project management document, ya. Lalu research software to provide features such as security, managing user input, and the article retrieval and ask the expert capability. Ya, jadi fitur-fitur yang disediakan seperti keamanannya, lalu manage input usernya, lalu menyediakan fitur ask the expert atau bertanya, ya, pada situs internetnya tersebut. Lalu develop the intranet using iterative approach, soliciting a great deal of user feedback. Selanjutnya juga ada determine a way to measure the value of the intranet site in terms of reduced cost. Nah, ini yang tidak kalah penting. Pendekatan yang dipakai ini adalah untuk salah satunya untuk mengurangi biaya. Ya, and new revenue both during the project and 1 year after project completion. Ya, jadi untuk reduce cost ini yaitu pada waktu pelaksanaan proyek dan 1 tahun setelah proyek selesai. Nah, selanjutnya project charternya ini ada rules and responsibilities dari masing-masing tim proyek yang terlibat. Di sini ada Joe Fleming bertindak sebagai sponsor, ya. Lalu Erika Bell tadi dia sebagai project manager, Michael Chen di sini ada senior konsultan, Casey Peu di sini sebagai konsultan juga, lalu Kevin Dodge di sini sebagai departemen IT, ada Cindy Dawson juga sebagai departemen IT. Ada Kim Puong di sini sebagai klien representatif dan Paige Miller juga sebagai klien representatif. Ya, di sini adalah masuk ke dalam bagian project charter yaitu keterlibatan dari tim proyek itu sendiri. Lalu selanjutnya setelah tahap inisiasi kita masuk ke tahap perencanaan proyek di mana tujuan utamanya ini adalah memberikan panduan pelaksanaan. Setiap knowledge area ini mencakup informasi perencanaan. Output yang dihasilkan daripada tahap perencanaan proyek ini adalah contracting yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, ya. Lalu scope-nya, lalu work breakdown structure-nya, jadwal proyek bisa dalam bentuk Gantt chart, lalu daftar resiko yang sudah diprioritaskan. Nah, ini contoh Gantt chart-nya. Di sini jadi ada daftar aktivitas kegiatannya, ya, lalu urutan-urutannya di sini sudah ada urutan 1, 2, 3 dan masing-masing subpoinnya. Lalu durasi waktu, ya, tadi yang sudah sempat disinggung. Durasi waktu masing-masing dari aktivitasnya. Ini di sini pada tahap inisiasi dia mulainya dari 1 Mei selesai di 8 Mei. Lalu untuk tahap planning mulai di 8 Mei selesai di 12 Juni. Untuk tahap eksekusi dia mulai di 1 Mei dan selesai di 23 Oktober. Jadi masing-masing daftar kegiatan ini sudah mempunyai urutan kegiatan dan durasi waktunya masing-masing. Lalu ada daftar resiko yang sudah diprioritaskan. Tadi sudah sempat disinggung bahwa ketika menghadapi sebuah proyek tentunya akan ada resiko. Ya, nah resiko ini sudah kita buat rankingnya supaya kita tahu nanti kira-kira resikonya apa saja dan tahapan pengendaliannya jika terjadi resiko seperti apa. Di sini sudah dibuat rankingnya dari ranking 1 sampai 10. Ya, di sini untuk ranking 1 lack of input from internal consultant. Seluruh resikonya didapat dari konsultan internalnya. Ya. Nah, untuk resiko paling rendah di sini adalah realizing the benefit of the new system within 1 year. Ya, jadi realisasi benefit keuntungannya dari sistem yang baru ini selama 1 tahun. Ya. Selanjutnya masuk ke dalam tahap pelaksanaan proyek. Tahap ini biasanya membutuhkan waktu dan resources paling banyak karena hasil akhir dari proyek dikerjakan atau diproduksi di sini. Output utamanya adalah berupa hasil pekerjaan. Nah, pada tahap pelaksanaan proyek ini, manajer proyek harus menggunakan keahlian kepemimpinannya untuk mengatasi banyak tantangan yang terjadi selama tahap pelaksanaan. Selanjutnya pengendalian proyek. Ini yaitu
meliputi penghitungan progres perkembangan, mengamati adanya pergeseran dari rencana, dan melakukan langkah-langkah perbaikan. Nah, tahap pengendalian ini adalah salah satu tahap yang cukup penting, ya, dimana jika terjadi pergeseran dari rencana, nah, jika terjadi pergeseran ini bisa kita lihat dari kurva S-nya, dimana ketika kurva S ini berada di bawah aktualnya, jadi di bawah aktual ini berada di bawah kurva planningnya, nah ini harus hati-hati, maka kita harus lakukan langkah-langkah perbaikan. Ya. Lalu pengendalian dilakukan pada semua kelompok proses yang lain dan terjadi pada semua tahapan dalam siklus hidup proyek. Output utama dari tahap pengendalian proyek ini adalah laporan status dan perkembangan atau progress. Biasanya progress ini bisa dilaporkan secara mingguan, weekly progress report, dan juga secara bulanan, monthly progress report. Nah, untuk laporan progres ini biasanya juga ada meetingnya untuk pelaporan secara berkala. Jadi pelaksana proyek dan pemberi proyek ini bisa saling berkomunikasi pada tahap meeting progres tersebut. Nah, yang terakhir adalah penutupan proyek, di mana pada proses penutupan proyek ini mendapatkan persetujuan dari stakeholder dan customer atas produk final yang dihasilkan, lalu membawa proyek secara teratur ke tahap akhir. Nah, walaupun proyek tidak selesai, tetap harus ditutup untuk menjadi bahan pembelajaran di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat proyek-proyek ada yang tidak selesai, ya, terutama proyek-proyek infrastruktur, itu tetap harus ditutup. Ya, karena kalau tidak ditutup, maka akan menimbulkan kerugian lebih banyak lagi. Nah, yang paling penting ini menjadi bahan pembelajaran di masa mendatang. Ya, kenapa proyek ini menjadi tidak selesai? Lalu output utamanya adalah arsip proyek dan pelajaran atau pengalaman, ya. Jadi semakin kita sering mendapatkan proyek, tentunya dari masing-masing proyek ini punya pengalaman tersendiri. Nah, ini bisa menjadi modal ketika kita mendapatkan proyek di masa yang akan datang. Dan pada waktu penutupan proyek ini biasanya ada laporan dan presentasi akhir. Jadi sebelum serah terima pekerjaan nih, maka biasanya kita presentasikan dulu tim proyek bahwa dari awal proyek sampai akhir proyek ini saja yang sudah kita lakukan, serta dokumentasi proyeknya dan dokumen-dokumen proyeknya ini kita presentasikan. Sekaligus memberikan laporan akhir dari proyek tersebut. Ya, demikian materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.